ya. Jadi database itu adalah kumpulan dari tabel-tabel yang saling terkoneksi, yang saling berhubungan antara satu tabel dengan tabel yang lainnya. Dan pengguna mempunyai wewenang untuk mengakses data tersebut, baik untuk menambah, mengganti, menghapus, dan mengedit data dalam tabel-tabel tersebut. Ya. Kemudian tabel-tabel tersebut dapat diolah dalam database tersebut, disimpan dengan ekstensi di sini MDB ya, Microsoft Access Database. Ya. Microsoft Access Database ini adalah salah satu contoh dari database management system. Ya. Lalu ekstensi pengertiannya kurang lebih dengan akhiran yang menandakan format suatu data atau file. Seperti contoh format dalam gambar itu adalah JPEG. Kemudian di Word contohnya adalah doc. Ya. Nah, dimulai dengan membuat database baru. Ya. Untuk membuat database, langkah-langkahnya seperti biasa, pertama klik Start, kemudian pilih program, lalu pilih Microsoft Access. Setelah itu, join. Kemudian pilih filenya, ya, pilih file sini, kemudian pilih blank database. Ya. Kotak dialog akan ditampilkan, pilih drive untuk proses penyimpanannya, ya. Pada kotak save in, misalnya disimpannya dalam drive C, kemudian foldernya adalah my document. Kemudian kita pilih atau kita ketik nama database-nya. Di sini contohnya adalah Koperasi, kemudian klik create. Komponen utama dalam database Microsoft Access yang pertama adalah tabel, ya. Tabel merupakan tempat untuk menyimpan data yang telah diolah dan mempunyai tema tertentu, misalnya ada data pelanggan, karyawan, buku, daftar nilai, dan sebagainya. Tabel merupakan komponen penting dalam database. Tanpa tabel, database tidak ada artinya. Ya. Nah, seperti dibahas di awal, kalau database itu adalah merupakan isinya adalah kumpulan dari tabel-tabel yang saling terkoneksi. Kemudian yang kedua adalah query, digunakan untuk mencari dan menampilkan data berdasarkan kriteria atau syarat tertentu. Ya, kita mau mencari datanya berdasarkan apa gitu ya, syarat-syaratnya. Kemudian yang ketiga adalah form, digunakan untuk menampilkan, mengisi data, dan mengubah data yang ada di dalam tabel. Jadi kita membuat dalam bentuk formnya terlebih dahulu. Dapat juga digunakan untuk switchboard atau tampilan menu utama atau kotak dialog buatan yang dapat menjalankan aksi berdasarkan input yang diterima. Ya, jadi dibuat form, nanti terkoneksi dengan tabelnya. Ya, jadi nanti akan ketika kita menginput dalam form tersebut masuk ke dalam tabelnya. Kemudian yang keempat adalah report, digunakan untuk menampilkan atau menyajikan laporan isi dari tabel dan query sesuai dengan format yang telah ditentukan sendiri dan siap untuk dicetak. Tidak semua kolom dalam tabel atau query harus ditampilkan, tetapi sesuai dengan keperluannya saja. Karena report dilengkapi dengan kontrol untuk mengatur tampilan laporannya. Jadi nanti setelah proses input yang kita lakukan, nanti laporannya kita mau menampilkan apa saja. Misalnya ada laporan nilai mahasiswa, ya, yang kita input adalah nama, NPM, terus kemudian kelas, nama mata kuliah, nilai UTS, nilai UAS, kemudian nilai akhirnya yang bentuk ABCDE-nya ya. Nah, laporannya itu yang kita mau tampilkan hanya nama, NPM, kelas,
kemudian nama mata kuliah dan hasil akhirnya UTS UASnya tidak kita tampilkan, itu bisa ya dilakukan. Gitu. Kemudian yang kelima adalah pages, digunakan untuk membuat halaman web berupa data access page. Yang keenam makros, serangkaian perintah yang dapat dibuat untuk mengoptimasikan pekerjaan yang sering dikerjakan, seperti membuka form, mencetak laporan, atau pekerjaan lainnya. Kemudian ada modul, merupakan kumpulan dari deklarasi statement, prosedur yang disimpan secara bersama-sama dalam satu kesatuan. Modul dapat dibuat menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic. Modul biasanya dibuat dan digunakan untuk membuat aplikasi yang lebih kompleks. Nah, di sini ada jenis data dalam Microsoft Access. Tipe datanya yang pertama ada teks. Teks di sini keterangannya berisi karakter atau alfanumerik berupa teks, penggabungan teks dan angka atau angka yang tidak digunakan dalam perhitungan atau kalkulasi. Ya. Kemudian ada tipe datanya memo, berisi karakter alfanumerik yang lebih panjang. Ini lebih dari 255 karakter atau paragraf. Ya. Kemudian ada number, berisi angka yang dapat digunakan dalam perhitungan atau kalkulasi kecuali nilai mata uang. Kemudian ada date time. Bentar. Digunakan untuk data yang digunakan dalam perhitungan atau kalkulasi kecuali nilai mata uang. Kemudian ada currency, digunakan untuk data yang berisi nilai mata uang. Kemudian ada auto number, berisi nilai numerik yang bersifat unik yang secara otomatis akan terisi ketika menambah data baru dan dapat digunakan sebagai primary key. Nah, misalnya nih, digunakan biasanya untuk nomor order, lain sebagainya ya. Jadi ketika ada orderan baru, itu otomatis numbernya akan bertambah, gitu ya. Kemudian yes or no, berisi nilai boolean yang digunakan untuk field yang berisi nilai true atau yes atau false no. Ya. Kemudian ada objek berupa gambar, suara, dan video. Nah, di sini jika menggunakan gambar, suara, atau video menggunakan tipe datanya ini. Kemudian ada attachment, digunakan untuk menyimpan file digital image atau beberapa tipe file binary seperti gambar, image, dan file office. Kemudian ada lookup wizard. Tipe data ini merupakan tipe data yang sebenarnya hanya digunakan untuk menampilkan data dari tabel atau query lainnya. Untuk field name yang bertipe number, ketentuan panjang ukuran dapat dimasukkan berdasarkan properti dengan ketentuan sebagai berikut ya. Ini adalah tipe data untuk number ya. Tipe data byte untuk memberikan nilai integer ya. Panjangnya 0 sampai 255 byte. Kemudian ada integer, memberikan nilai integer atau bilangan bulat ya. Kemudian ada long integer, bilangan bulat yang tidak termasuk pecahan ya, dengan panjang karakternya sebagai berikut. Kemudian untuk double di sini adalah memberikan nilai bilangan nyata, bilangan yang memungkinkan pecahan terkecil dengan ketelitian sampai 7 digit di belakang nilai desimal. Ya, jadi kalau bentuk pecahan menggunakan tipe datanya adalah double. Pada keadaan tertentu, mungkin ingin mengubah sebuah tipe data dari sebuah field yang di dalamnya telah berisi data atau record. Sebelum melakukan hal tersebut, pertimbangkan ya,
Jadi pertimbangannya jika mengubah ukuran field dari ukuran besar ke dalam ukuran yang kecil, ya, misalnya dari memo ke tipe teks, maka Microsoft akan memotong data field yang panjang dan disesuaikan dengan ukuran yang baru, ya. Jadi disesuaikan dengan ukuran yang baru. Kemudian yang kedua, Microsoft ini tidak mampu melakukan konversi atau perubahan tipe data, maka nilai-nilai di dalam field akan dihapus. Contoh, jika melakukan perubahan tipe data teks ke number, maka isi dalam file tipe teks itu akan dihapus, ya, jika dari kecil ke besar seperti itu. Kemudian yang ketiga, perubahan tipe data akan memakan waktu yang lama jika tabel telah memiliki banyak data. Kemudian yang keempat, dapat melakukan pembatalan konversi data dengan menutup jendela desain tabel dari kotak dialog penyimpanan. Kemudian pilih no, jadi membatalkan, ya. Kemudian ada tabel. Sebelum menuangkan rancangan tabel ke dalam tabelnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, tentukan jumlah dan jenis field sehingga dapat disimpan di dalam field-field yang sesuai. Jadi harus menentukan jumlah dan jenis fieldnya, ya. Kemudian yang kedua, tentukan tipe datanya dari masing-masing field tersebut. Kemudian yang ketiga, field name, menunjuk nama kolom atau field dari tabel atau boleh disebut juga kolom judul. Bisa berisi 64 karakter, boleh menggunakan spasi, huruf, dan angka, tapi tidak boleh menggunakan tanda titik, tanda seru, kemudian kurung sikus, spasi di awal karakter, ya, nama-nama tabelnya. Kemudian yang keempat, tentukan ukuran fieldnya, ya, ukuran fieldnya. Seperti contohnya, NPM kita harus menentukan ukuran fieldnya adalah 8, karena memang NPM adalah 8 karakter, ya. 8. Jadi jangan sampai kita harus memakan ukuran fieldnya itu kita udahlah ambil simpelnya misalnya 100 atau lain sebagainya. Itu banyak yang terjadi kesalahan seperti itu sehingga memorinya banyak terbuang, jadi pemborosan memori. Kemudian yang kelima, menentukan kunci utama suatu tabel atau primary key-nya, ya. Dari mahasiswa ada primary key-nya yaitu NPM. Kemudian mungkin dari tabel order, berarti primary key-nya adalah nomor ordernya, ya. Kemudian misalnya dari tabel karyawan, berarti kan ada nomor induk karyawannya atau NIP-nya, ya, lain sebagainya, gitu, ya. Jadi dalam suatu tabel kita harus menentukan kunci utamanya. Kunci utamanya itu adalah nanti berfungsi sebagai foreign key di tabel yang terkoneksi. Jadi misalnya ada tabel nilai, ya, ada tabel nilai. Di tabel nilai itu ada NPM, kemudian ada kode mata kuliah misalnya. Nah, sebelumnya itu ada tabel mahasiswa dan ada tabel mata kuliah. Di tabel mata kuliah itu ada kuncinya itu adalah kode mata kuliah. Di tabel mahasiswa, kode kuncinya adalah NPM. Kemudian di tabel nilai, dari masing-masing kuncinya itu menjadi foreign key. Ya, jadi terkoneksi di dalam satu tabel baru, ya. Kemudian jangan lupa menyimpan tabel yang dibuat. Nah, selanjutnya di sini pembuatan tabel. Jadi sebelum kita membuat tabel, kita harus mendesainnya terlebih dahulu, ya. Kita harus mendesain terlebih dahulu field-field apa yang dibutuhkan, kemudian nanti terkoneksi dengan tabel apa, gitu, ya. Jadi jangan sampai antara satu tabel dengan tabel yang lainnya memiliki field yang sama, itu yang disebut redundancy, ya, kerangkapan data. Jadi kalau dalam tahap
pembuatan diagram IRD ya, IRD itu ada proses normalisasi. Jadi fungsinya itu adalah untuk supaya tidak ada redundansi antara satu tabel dengan tabel lainnya, gitu ya. Nah, jadi dalam pembuatan tabel tentukan dahulu tabel-tabel yang diperlukan beserta field-fieldnya. Dan perlu diingat, jangan sampai ada redundansi data antara satu tabel dengan tabel lainnya. Gitu ya. Nah, di sini ada contoh adalah tabel barang. Nah, ada tabel barang dengan fieldnya itu adalah kode barang. Ini primary key ya, kode barang primary key. Kemudian kita menggunakan tipe datanya adalah teks dengan panjang karakternya 4 ya. Kemudian ada nama barang, tipe datanya teks, panjangnya 30. Kemudian satuan ya, satuan jumlah barangnya teks dengan tipe datanya 10. Kemudian ada harga. Harga tipe datanya teks, panjangnya 4 karakter ya untuk harga barang. Ya, ini contoh dari tabel barang. Lalu membuat tabelnya bagaimana? Ya, langkahnya adalah pada jendela database klik table ya, atau klik 2 kali create table in design view. Nah, pada jendela tabel ketikkan field-field tabel beserta tipe datanya. Kemudian jangan lupa untuk kode barang tentukan primary key-nya di sini. Ya. Tuh. Setelah itu klik save, file save, kemudian ketik nama tabel. Nama tabelnya ini adalah tbl ya, underscore barang. Nah, di sini ada latihan. Buatlah tabel-tabel berikut, ada tabel karyawan, tabel detail penjualan, tabel detail penjualan, nah sebagainya. Nanti bisa dicoba ya. Nah, membuat primary key. Primary key adalah field dalam suatu tabel yang isinya bersifat unik, berfungsi sebagai identifikasi agar koneksi antar tabel dapat terjalin. Ya. Setelah pengisian field name, kita perlu menentukan field name yang akan menjadi primary key-nya, kata kuncinya. Ya. Field yang dapat dijadikan primary key dalam tabel memiliki ciri unik, artinya isi field tidak boleh kembar atau isinya berbeda antara record yang satu dengan yang lainnya. Ya, seperti nama itu tidak bisa dijadikan kode unik karena kita bisa menemukan nama yang sama dengan kita pada orang lain, seperti itu ya. Jadi untuk nama tidak bisa dijadikan primary key. Jadi kode uniknya dari kita. Ya, sebagai warga Indonesia berarti kita punya kode uniknya, yaitu kode penduduk ya, seperti itu di KTP kalian masing-masing. Gitu. Pasti beda semua. Gitu. Tidak ada yang sama. Sebagai mahasiswa mempunyai kode unik yaitu NPM. Seperti itu ya. Nah, contoh, bila tabel menemukan data mahasiswa, maka yang tidak mungkin sama adalah nomor induk mahasiswanya. Sehingga NIM dapat dijadikan primary key. Ya. Pada contoh latihan ini, ya ada tabel karyawan. Di sini kita bisa menggunakan primary key-nya adalah NIP. Ya. Setelah membuat tabelnya, ya, langkah untuk menjadikan primary key-nya adalah klik field yang dijadikan primary key atau NIP-nya ini, sehingga field tersorot dan ditandai seperti ini ya. Kemudian klik icon primary key pada tab toolbar. Seperti ini, tanda bahwa tabel telah memiliki primary key adanya tanda kunci pada salah satu field. Menyimpan tabel, untuk menyimpan tabel ya, seperti biasa pilih file, kemudian save, ya, kemudian ketik nama tabelnya, lalu oke.
Menutup tabel, klik tanda X ya pada kanan pojok kanan atas atau file close. Kemudian membuka dan mengisi tabel. Membuka tabel cukup dengan klik nama tabel yang ingin dibuka, klik 2 kali. Misalnya ini tabel karyawan ingin dibuka, klik 2 kali. Kemudian mengisi data pada tabel-tabel yang telah dibuat, caranya klik 2 kali tabel yang ingin diisi dengan data, kemudian isi data-datanya. Ya, caranya sama seperti pada Microsoft Excel. Seperti ini contohnya. Tabel barang, tabel karyawan, ini isi. Ya. Tabel berikut ini berisi daftar tombol keyboard yang dapat digunakan untuk berpindah antara field atau kolom untuk kemudahan dalam pengisian data. Tombol Tab atau Enter memindahkan pointer ke field berikutnya. N memindahkan pointer ke field terakhir pada record yang sama. Kemudian ada klik tombol Shift plus Tab memindahkan pointer ke field sebelumnya. Kemudian untuk Home memindahkan pointer ke field pertama pada record yang sama. Kemudian ada panah bawah memindahkan pointer ke record berikutnya pada field yang sama. Kontrol panah bawah memindahkan pointer ke record terakhir pada field yang sama. Kemudian ada Ctrl plus N memindahkan pointer ke field terakhir pada record terakhir. Kemudian ada panah atas memindahkan pointer ke record sebelumnya pada field yang sama. Kemudian Ctrl plus panah atas memindahkan pointer ke record pertama pada field yang sama. Lalu ada Ctrl Home memindahkan pointer ke record pertama pada field yang pertama. Untuk berpindah ke bagian lain dari layar data yang sedang aktif, gunakan salah satu tombol sebagai berikut. Page up, naik satu layar. Page down, turun satu layar. Control plus page up, ke kanan satu layar. Kemudian Control plus page down, ke kiri satu layar. Jika data telah selesai dimasukkan dan ternyata terjadi kesalahan pada record atau data yang telah dimasukkan, maka data dapat diedit. Ya, data dapat diedit. Caranya, pilih dan klik nama tabel yang diinginkan, kemudian klik tombol toolbar open atau double klik pada nama tabel yang akan diedit. Letakkan pointer di sel yang akan diedit. Nah, kemudian dapat langsung melakukan pengeditan. Nah, berikut ini tombol-tombol yang dapat digunakan untuk melakukan editing terhadap data. Panah kanan memindahkan pointer satu karakter ke kanan. Panah kiri memindahkan pointer satu karakter ke kiri. Kontrol plus panah kanan memindahkan pointer satu kata ke kanan. Kontrol plus panah kiri memindahkan pointer satu kata ke kiri. N memindahkan pointer ke akhir dari field. Kemudian ada Ctrl plus N memindahkan pointer ke akhir field dari field yang terdiri atas lebih dari satu baris. Kemudian ada Home memindahkan pointer ke awal field. Lalu ada Ctrl plus Home memindahkan pointer ke awal field pada field yang terdiri dari lebih dari satu baris. Kemudian Ctrl plus C mengcopy data, Ctrl X meng-cut data, kemudian ada Ctrl V mempaste.
Backspace menghapus data yang disorot atau menghapus karakter di sebelah kiri pointer. Lalu ada del menghapus data yang disorot. Kemudian ada Ctrl Z membatalkan pengetikan atau undo. Kemudian ada escape membatalkan perubahan pada field sekarang atau record sekarang. Ctrl Enter menyisipkan baris baru. Kemudian ada memindahkan menunjuk record pada tabel, edit go to first, ya, memindahkan record ke posisi pertama, ada edit go to previous, memindahkan record ke posisi sebelumnya, ada edit go to next, memindahkan record ke posisi berikutnya, edit go to last, memindahkan record ke posisi terakhir, edit go to new record, pindah ke record baru yang masih kosong. Kemudian ada mengatur record pada tabel. Untuk memilih satu record tertentu dapat dilakukan dengan cara mengarahkan pointer mouse pada area pemilihan record atau record selector yang berada di sebelah kiri record yang diinginkan. Pointer mouse akan berubah menjadi simbol panah hitam, kemudian klik satu kali pada area pemilihan record. Ya. Jika akan memilih berapa record, maka arahkan pointer mouse pada arah pemilihan di sebelah kiri record awal yang diinginkan. Kemudian gerak ke bawah atau ke atas sehingga keadaan tersorot sebanyak record yang diinginkan. Nah, di sini kemudian ada menghapus record. Pilih dan klik nama tabelnya, kemudian klik toolbar open, ya. Setelah terbuka, pilih record yang ingin dihapus. Lalu pilih menu edit, delete record, atau tekan tombol toolbar seperti ini. Ya. Kemudian pilih yes untuk konfirmasi untuk menghapus record tersebut. Menambah record baru, setelah dibuka tabelnya, pilih menu insert, new record, atau tekan toolbar insert record. Dengan cara ini maka pointer akan ditampilkan di posisi paling bawah dari field pertama. Ketikkan data yang diinginkan. Kemudian ada mengubah struktur tabel. Pilih klik tabel yang ingin dibuat struktur tabelnya, kemudian klik tombol toolbar design, ya, jenis desain tabel yang diinginkan. Lakukan perubahan struktur tabel yang diinginkan, lalu setelah itu simpan perubahannya. Nah, seperti ini. Di sini ada toolbar open, toolbar design, toolbar datasheet view, lalu ada primary key-nya. Menambah, menghapus, dan menyisipkan field. Ya, propertinya ada field size, menentukan ukuran data dalam suatu field. Kemudian ada format untuk mengatur tampilan teks, waktu, angka. Kemudian ada input match, kemudian menentukan tampilan pada saat data dimasukkan. Kemudian ada decimal place, menentukan jumlah angka desimal. Ada caption untuk menampilkan informasi yang digunakan untuk user sebagai judul kolom, form, atau laporan. Lalu ada default value, menentukan nilai otomatis akan diisikan pada field. Ya. Kemudian ada validasi teks, digunakan untuk menampilkan keterangan atau pesan apabila data yang dimasukkan tidak sesuai. Kemudian ada validasi rules untuk mengontrol masuknya data pada suatu field sesuai dengan batasan yang telah ditentukan. Lalu ada requery, menentukan apakah suatu field harus diisi atau tidak. Kemudian allow zero, menentukan definisi nilai blank serta membedakannya dengan nilai nol. Kemudian ada index, membuat indeks pada field tertentu. Nah, mengganti nama field, ya, klik nama tabel yang diinginkan, kemudian open,
pilih atau klik field yang akan diganti namanya, lalu pilih menu format, rename column, kemudian ketikkan nama kolom atau nama field yang baru untuk menggantikan nama yang lama, ya nama field yang dapat diganti. Lalu menyisipkan field baru, pilih tabel yang ingin disisipkan fieldnya, kemudian klik tombol design, ya. Lalu setelah itu klik posisi field yang ingin disisipkan, kemudian klik insert row atau klik tombol toolbar insert row. Ya. Kemudian menghapus field. Untuk menghapus field tertentu yang tidak dibutuhkan lagi, ikuti langkah-langkah berikut, pilih atau klik tabel yang ingin dihapus fieldnya. Kemudian arahkan penunjuk mouse pada field yang ingin dihapus. Kemudian pilih menu edit, delete rows, ya. Kemudian setelah itu klik yes untuk menghapusnya. Mengganti nama tabel. Apabila suatu saat akan mengganti nama suatu tabel yang telah dibuat sebelumnya, caranya adalah klik kanan pada nama tabel yang sudah dibuat, kemudian klik rename. Ya, kemudian ganti nama tabel sesuai yang diinginkan. Menghapus tabel, ya, jika suatu tabel tidak diperlukan lagi, dapat dihapus dan membuangnya. Pilih tab table, klik nama tabelnya, kemudian tombol delete pada keyboard, tekan tombol delete pada keyboard. Kemudian konfirmasi dengan menekan tombol yes. Jika tidak jadi dihapus, maka tekan tombol no. Ya, materinya sudah selesai. Ini adalah pengantar atau pengenalan dari Microsoft Access. Untuk materi selanjutnya sudah dijadikan tugas kelompok. Jadi di sini hanya bagaimana caranya membuat database baru, membuat field, ya, kemudian komponen-komponennya, serta tipe datanya. Baik, untuk 1IA17 apakah ada pertanyaan? IA17, apakah ada pertanyaan? Untuk hari ini yang hadir adalah 34 mahasiswa. Dari 38 mahasiswa yang aktif. Saya coba bacakan, takutnya tidak terabsen, takut ketelisik juga. Yang belum hadir atau yang tidak hadir adalah David, kemudian Muhammad Isa, kemudian Ninyoman, lalu yang terakhir adalah Rahul. Ya. Maaf Ibu. Ya. Mau memberitahu kalau misalnya Ninyoman itu kemungkinan udah mengundurkan diri, Bu. Ninyoman mengundurkan diri, kenapa alasannya? Kurang tahu deh, Bu. Kok untuk alasannya gitu. Tapi sudah konfirmasi di situ. Sama Alif sudah konfirmasi. Sudah, Bu, sudah konfirmasi di kelas, sudah berpamitan juga waktu itu. Oh, gitu. Baik, berarti untuk 1IA17 yang aktif hanya 37 mahasiswa ya. Betul, Bu. Baik, untuk 1IA17 ada satu kelompok lagi yang sudah mengumpulkan, yaitu kelompok 2. Berarti yang sudah mengumpulkan kelompok 1, 2, 3, dan 6. Kelompoknya Alif. Ya. Berarti yang belum kelompok 4 dan 5. Masih saya tunggu ya kelompok 4 dan 5. Baik, terima kasih untuk 1IA17 untuk hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Jadwalnya itu adalah, sebentar saya lihat.
mungkin untuk minggu depan kita kelas ya. Atau enggak nanti saya konfirmasi lagi sama Alif. Ya, Alif Baik, ya. Bu. Baik. Ya. Baik, terima kasih Satya 17. Sehat-sehat untuk kalian. Puasanya semoga lancar. Sebelumnya saya minta maaf lahir batin ya. Kemarin sebelum puasa saya tidak bisa masuk, jadi baru ucapkan sekarang. Ya, semoga puasanya lancar. Kemudian kalian selalu diberikan kesehatan. Ya, untuk Satya 17 terima kasih. Kita ketemu lagi di waktu dan link yang sama. Nanti saya konfirmasi ke Alif untuk minggu depan kelas atau Kimit lagi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.